Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Materi pertama, rintangan-rintangan pembangunan, rintangan-rintangan mental. Yang pertama, nilai budaya dan sikap. Yang kedua, mental manusia Indonesia. Yang ketiga, hakikat hidup. Yang keempat, hakikat karya. Yang kelima, kedudukan manusia dalam ruang waktu. Yang keenam, hubungan manusia dengan alamnya sendiri. Yang ketujuh, hubungan manusia dengan sesamanya. Materi selanjutnya, ketidaksempurnaan pasar atau market imperfection adalah sebuah teori perdagangan internasional di mana persaingan sempurna itu tidak ada. Jika salah satu asumsi untuk persaingan sempurna dilanggar, pasar kita katakan tidak sempurna. Jenis ketidaksempurnaan pasar yang paling umum adalah munculnya kekuatan monopoli, intervensi pemerintah, dan eksternalitas. Implikasi ketidaksempurnaan pasar. Perusahaan multinasional akan berusaha untuk mengambil keuntungan dari ketidaksempurnaan pasar di pasar nasional untuk produk, faktor produksi, dan aset keuangan. Perusahaan internasional besar lebih mampu mengeksploitasi ketidaksempurnaan tersebut. Biasanya mereka lebih mampu untuk mengeksploitasi faktor-faktor kompetitif seperti skala ekonomi, keahlian manajerial, teknologi, diferensiasi produk, dan kekuatan finansial daripada persaingan lokal. Materi selanjutnya yaitu lingkaran setan. Apa itu lingkaran setan? Lingkaran setan menggambarkan sebuah lingkaran yang menghubungkan masalah dengan masalah yang tidak berujung. Silahkan lihat gambar di slide selanjutnya. Salah satu contoh lingkaran setan. Ada miskin, tidak punya modal, tidak bisnis, tidak dapat uang. Itu hanyalah salah satu lingkaran setan. Sebenarnya sangat banyak. Ini hanya contoh untuk mudah memahaminya. Karena seorang miskin, maka dia tidak punya modal. Karena tidak punya modal, dia tidak bisa berbisnis. Karena dia tidak bisa berbisnis, dia tidak menghasilkan uang. Karena dia tidak menghasilkan uang, dia miskin. Dan kembali ke awal, melingkar, tidak berujung seterusnya. Tidak selamanya masalah itu melingkar. Jika masalah Anda tidak selesai, maka tinggal memperbaiki masalah paling dasar yang disebut root cause. Bagaimana cara menghancurkannya? Yang pertama, ternyata lingkaran setan itu hanya ada dalam pikiran. Rahasia itu adalah bahwa lingkaran setan itu hanya ada dalam pikiran Anda, tidak real alias tidak nyata. Sehingga, karena memang tidak real, maka Anda dengan mudah bisa menghancurkannya dengan pikiran Anda sendiri. Kuncinya adalah Anda harus yakin bahwa lingkaran setan itu hanya ada dalam pikiran Anda. Yang kedua, seni mengatasi masalah melawan kata harus. Mengapa lingkaran setan itu ada? Karena kita memegang kuat kata harus, sadar atau tidak. Kita ambil contoh dari gambar di atas, ada beberapa asumsi keharusan dalam lingkaran itu. Maka, sekarang ubahlah persepsi Anda dengan menafikan kata harus. Sederhana, hanya menambahkan kata tidak di depan kata harus. Bisnis tidak harus punya modal. Modal tidak harus berupa uang. Mendapatkan uang tidak harus berbisnis dulu. Supaya tidak miskin, tidak harus punya uang dulu. Materi selanjutnya, kekuatan internasional. Kekuatan hukum. Bisnis internasional dipengaruhi oleh beribu-ribu undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh negara bagian. Negara dan organisasi internasional, beberapa dari undang-undang dan peraturan tersebut saling berlawanan. Sementara yang sebagian lagi mengurangi kemampuan perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing. Perusahaan yang ingin melakukan investasi di negara lain sangat berkepentingan untuk mengetahui apakah suatu negara menegakkan hukum. Sistem hukum yang ditegakkan di suatu negara di atas aturan hukum memudahkan untuk mendorong investasi asing. Karena perusahaan-perusahaan asing mengetahui bahwa kepentingannya akan dilindungi. Kekuatan hukum internasional. Hukum internasional terbagi dua, yaitu hukum internasional publik, yaitu hubungan hukum antar pemerintah, dan hukum internasional swasta, yaitu hukum yang mengatur transaksi dari para individu dan perusahaan yang melintasi perbatasan internasional. Sumber hukum internasional yang terpenting adalah fakta. Fakta adalah persetujuan antar negara bisa bersifat bilateral antar dua negara atau multilateral
melibatkan lebih dari dua negara. Fakta bisa juga disebut sebagai konvensi, perjanjian, persetujuan, atau protokol. Sumber hukum internasional lainnya adalah hukum adat internasional, yaitu aturan internasional yang diturunkan dari kebiasaan dan pemakaian selama berabad-abad membentuk apa yang disebut dengan hukum adat internasional. Ekstrateritorialitas atau penerapan hukum teritorialitas adalah ketika suatu negara mencoba untuk memberlakukan hukum negara tersebut di luar perbatasannya. Iklim tropis. Pada umumnya, daerah-daerah terbelakang berada di daerah tropis. Bahkan, banyak teori mengatakan bahwa rendahnya produktivitas karena adanya iklim tropis. Mengapa bisa demikian? Karena kurangnya usaha manusia. Kurangnya usaha manusia ini disebabkan karena dalam iklim tropis pada umumnya, panas dan lembab, kondisi ini menyebabkan manusia cepat lelah. Selain itu, karena di daerah tropis, berbagai jenis tanaman dapat tumbuh dengan baik, sekalipun pemeliharaannya kurang begitu baik, bahkan dapat diibaratkan bagaikan tongkat kayu dan batu jadi tanaman. B. Banyak penyakit. Di daerah tropis, berbagai tanaman bisa hidup dengan baik, namun berbagai jenis penyakit pun juga dapat hidup dan berkembang dengan baik pula. C. Keadaan pertanian tidak menguntungkan. Di satu sisi, iklim tropis menyuburkan tanah, tetapi di sisi lain, hujan yang berlebihan dapat melarutkan unsur hara karena erosi, sehingga tanah menjadi miskin atau tandus. Selain itu, juga dapat menyebabkan gagalnya panen untuk daerah tertentu karena terlanda banjir sampai beberapa hari atau minggu, dan banyak jenis hawa penyakit tanaman, misalnya hama wereng yang sangat menakutkan bagi para petani Indonesia. Kebudayaan yang tidak ekonomis. Kebudayaan yang tidak ekonomis merupakan sikap mental atau adat istiadat yang menghalang-halangi penggunaan penuh dari tenaga manusia untuk menaikkan tingkah hidupnya karena sering bertentangan dengan eksistensi budaya atau tradisi yang sudah mengental dalam kehidupan masyarakat. Tradisi itu antara lain kesulitan-kesulitan filosofis dan agama. Misalnya, adanya tahayul kepercayaan secara ekonomis cenderung boros karena setiap kegiatan diperlukan selamatan yang terkadang secara besar-besaran seperti upacara tradisi, pesta perkawinan, dan lain-lain. B. Status sosial penduduk. Misalnya, orang bertitel lebih terhormat dalam masyarakat daripada yang tidak bertitel, meski prestasinya rendah. Sebaliknya, orang yang berprestasi di kancah industri atau perdagangan belum tentu mendapatkan status yang terhormat. Maka, ada semacam kecenderungan lebih baik menjadi prinyai saja agar terhormat. C. Tidak adanya mobilitas dalam kesempatan kerja. Hal ini karena adanya sistem kasta, agama, suku, bangsa, jenis kelamin. D. Peran keluarga. Bila seorang laki-laki telah berkeluarga, maka biasanya istri akan dibawa dan hidup bersama dengan orang tua suami. Akibatnya, penghasilan suami akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan satu keluarga. E. Cengkeram kebiasaan. Hampir semua kegiatan berdasarkan turun-temurun, seolah-olah mereka terkungkung oleh tradisi yang sudah mengental. Dalam masyarakat sulit diadakan perubahan karena dianggap sebagai penyebab malapetaka. Misalnya, bila ada wabah penyakit. F.
Penggunaan uang terbatas. Dengan menggunakan uang yang terbatas, ini menyebabkan orang tidak antusias untuk bekerja keras karena jumlah dan macam konsumsi yang diperlukan terbatas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.